Aku mulai ya teman-teman. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Dewa Talks yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Bagi yang baru hadir hari ini, perkenalkan namaku Lintang, aku dari Dewa Web. Dan hari ini aku yang akan menjadi host untuk webinar ini. Nah, pada webinar hari ini, seperti yang teman-teman ketahui, kita akan membahas mengenai front-end development ecosystem. Jadi nanti Mas Untung dari Home Credit akan membahas terkait basic-basic, sebenarnya bukan basic-basic sih, jadi ekosistem front end development apa yang dikerjakan oleh Home Credit, seperti apa sih yang mereka kerjakan. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan Mas Untung dari Hybrid Application atau IT Assist Manager dari Home Credit Indonesia. Jadi semoga webinar ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang baru mau belajar mengenai front end development atau yang sedang belajar mengenai front end. Nah, halo teman-teman yang baru join semua. Kemudian, kan ada beberapa dari kalian yang mungkin mau e-certificate. Aku mau kasih tahu sedikit peraturan mengenai e-certificate-nya sebelum kita mulai. Nah, ini ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau mendapatkan e-certificate, kalian harus mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir webinar. Kalian harus mengisi feedback form, nanti akan aku share link-nya di akhir webinar, dengan menulis nama lengkap, lalu pastikan email yang kalian tulis dan nama yang kalian tulis untuk sertifikat itu sudah benar ya teman-teman, jangan sampai ada typo. Batas untuk mengisi feedback formnya itu hari ini ya teman-teman, kita akan langsung proses e-sertifikatnya dan kita akan kirim secepatnya melalui email. Nah, apabila hal-hal di atas tidak dilakukan, mohon maaf, e-certificate tidak dapat kami proses karena kami akan cross-check untuk pengisian data dan juga kehadiran di webinar hari ini. Kemudian, aku juga mau kasih tahu satu program baru dari kita. Kita akan mengadakan giveaway bagi teman-teman yang hadir hari ini. Jadi, kita akan memberikan saldo kredit Dewa Web sebesar 200.000. Jadi, ini caranya ya teman-teman. Jadi, kalian harus follow Instagram Dewa Web dan juga Dewa Talks Official. Kemudian kalian story nih kegiatan webinar hari ini atau screen capture webinar hari ini. Nanti kalian bisa langsung post di story kalian dan tag @dewaweb dan juga @dewatalksofficial. Nantinya kita akan memilih satu pemenang yang beruntung untuk mendapatkan saldo kredit Dewa Web ini. Nah, nanti pemenang akan kami umumkan melalui Instagram. Jadi, kalian tinggal story aja, nanti kita akan cek untuk share chat ini, follow Instagram dan juga story. Nanti kami akan umumkan pemenangnya melalui story di Dewa Talks. Ya, teman-teman. Kalau yang mau ikut, nanti bisa siapin screen capture-annya atau siap-siap nge-story-in saat Mas Untung membawakan materinya ya teman-teman. Jika teman-teman mau mendapatkan saldo kredit Dewa Web sebesar Rp200.000. Nah, kemudian untuk teknis webinar ini, nanti Mas Untung akan membawakan materinya, kemudian pertanyaan dari kalian akan di-hold, dan akan kami jawab pada sesi Q&A. Jadi, jika kalian memiliki pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Mas Untung, kalian bisa langsung tulis di box Q&A ya teman-teman. Jangan di kolom chat, karena nanti Mas Untung akan lihat, suaraku hilang ya? Halo? Suaraku, oh ada, oke. Jadi nanti pertanyaan kalian, oke makasih ya infonya teman-teman. Nanti pertanyaan kalian akan Mas Untung pilih dari box Q&A ya teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit pengumuman dari aku terkait webinar ini. Mungkin Mas Untung boleh keluarin kameranya nih, Mas Untung, supaya teman-teman juga bisa ngeliat nih. Udah bisa lihat Mas Untung belum? Dan dengar suara Mas Untung. Halo Oke. semuanya. Nah, teman-teman bisa lihat Mas Untung dan suaranya udah jelas dari Mas Untung belum, teman-teman? Bisa, bisa. Oke, udah pada bisa ya, teman-teman. Oke, mungkin untuk presentasi aku serahkan ke Mas Untung. Silakan Mas Untung, boleh dimulai untuk presentasinya. Suaranya tidak kedengeran. Mungkin yang untuk suara yang nggak kedengeran, kalian lupa join audio dari, ya kan nggak kedengeran ya? Gimana mau denger? Diketik aja diketik. Diketik, ya. Lupa. Oke. Mungkin Mas Untung boleh sambil buka share screen-nya dulu. Aku sambil infoin ke teman-teman dulu.
Oke Mas, mungkin boleh dimulai. Silakan Mas Untung. Udah kelihatan ya teman-teman. Sip. Terima kasih buat Dewa Web ya, udah ngasih kesempatan kita di sini untuk sharing dan sama-sama belajar mengenai sedikit tentang front-end development. Sebelumnya tentang saya, halo, saya Untung Sandrianto, saya ngebangun solusi untuk orang-orang, aplikasi, dan juga server. Saya belajar development itu sendiri, jadi sebelumnya saya sempat kerja di lapangan jadi quality engineer, jadi siang-siang tuh saya ngecekin weldingan, malam-malam saya belajar tentang pemrograman. Di lapangan dulu saya di Riau dan di Medan. Oke, agenda hari ini kita akan ngebahas tentang zaman-zaman front-end development tuh dari zaman monolith sampai ke Rise di Node.js, terus hype yang terbaru, lalu juga ada apa sih yang menarik menjadi front-end developer, dan juga ada kata-kata penutup. Apa sih front-end development tuh? Ini Google dari Wikipedia ya. Jadi intinya itu to make it simple, kita tuh bertanggung jawab terhadap bagaimana aplikasi itu dilihat sama user, dan juga bagaimana user bisa berinteraksi dengan aplikasi kita. Nah, dari aplikasi itu ada sisi front-end yang berkaitan dengan user, dan ada sisi back-end yang berkaitan dengan servernya. Di sini kita akan fokus ke bagian front-end-nya itu. Nah, apa sih yang front-end produk yang diciptakan oleh front-end? Pertama, contohnya ini ada websites, lalu juga ada web apps, dan juga ada native application. Ini semuanya produknya Home Credit ya. Lalu kita beranjak nih dari zaman monolith. Apa sih monolith itu? Contohnya kita ambil aplikasi Laravel ya. Ya walaupun Laravel itu monolith, tapi dia udah cukup modern ya. Tapi di sini kita ambil sebagai contoh. Di sini kita pakai yang namanya MVC, jadi Model View Controller, di mana front-end itu sendiri hanya fokus di bagian view layer-nya. View layer. Dan backend dan frontend itu semuanya dalam satu aplikasi besar. Ini mulai populer sejak tahun 96. Waktu itu mulai dari, pokoknya salah satu yang ngepopulerin ini tuh Rise of PHP. Nah, di sini kita ambil contoh Blade template. Kalau kita lihat di sini, ada HTML-nya dan juga ada PHP-nya. Jadi semuanya digabung. Logiknya menggunakan PHP, lalu juga ada HTML untuk menampilkannya. Dan di sini tuh sebagai front-end developer yang fokus ke front-end tuh merasa ada yang hal-hal yang ngebetein. Pertama, kita tuh harus bekerja tuh di dalam PHP environment. Padahal front-end sendiri fokusnya ada di HTML, CSS, dan JavaScript. Dan juga bindingnya via PHP. Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya di class label, nah itu barangnya front-end lah. Tapi di sini kita masih harus menggunakan sintaks-sintaksnya PHP. Seperti select from titik in. Ini bagi kita nyebelin. Dan yang jadi masalah lagi adalah front-end dan back-end itu tercoupling. Jadi kita nggak bisa secara paralel kerjanya. Nah, kita lihat di contoh code ya. Misalnya nih, kalau di dalam suatu web, kita paling simpel lah mau nambahin, kelihatan nggak teman-teman? Kita mau nambahin, misalnya di sini ada homecredit.co.id, /mantap contoh. Kalau di era MVC ini, kita harus bilang ke backend dulu untuk mempersiapkan root untuk kita. Jadi di sini kita lihat roots, masukin web, dan kita minta define si backend untuk, define dulu dong routingnya untuk mantap, dan
view-nya mantap. Nah, di sini baru front end bisa mulai kerja untuk melakukan mulai ngoding di sini. Nah, jadi kayak pekerjaan kita tuh harus menunggu orang lain. Jadi itu nggak bisa ajal gitu, nggak bisa paralel gitu. Makanya dari situ kita memutuskan untuk pindah ke sesuatu yang lebih modern. Nah, dimulai era di mana Node.js ini mulai banyak framework-framework baru. Jadi, kalau yang sebelumnya itu semuanya jadi satu, apapun itu UI, business logic, data, dalam satu aplikasi, jadi kita pisah menjadi berbagai macam microservice, dan di depannya ada klien. Nah, fokus dari front end di sini adalah di sisi klien ini aja. Jadi, yang tadinya semuanya kita tercoupling di sini, jadi bisa fokus di suatu tempat. Dan di sini enaknya nanti kita bisa berjalan masing-masing gitu. Jadi nggak perlu nungguin satu dan yang lainnya. Nah, di era modern front-end development ini, itu banyak banget library baru lahir dalam waktu mingguan. Jadi dalam satu minggu, ini yang paling hit nih. Besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi gitu. Jadi terus-terusan ada. Nah, kan jadinya pusing. Di sini kita bareng-bareng nentuin bersama nih, gimana supaya kita bisa produktif, tapi juga tetap ngikutin tren gitu. Jadi yang penting di sini adalah ketika kita memutuskan untuk memilih suatu framework atau library, itu bagaimana tim untuk mau belajar atau enggak si library itu. Kedua, yang pasti ada business needs. Jadi percuma kita buat aplikasi bagus-bagus tapi nggak dipakai sama bisnis kan. Jadi di sini nggak ada yang salah atau benar. Yang paling penting adalah dua ini. Tim yang mau belajar dan ada kebutuhan bisnisnya. Ini kita bisa lihat di sini. Baru sebulan terus udah ada yang baru lagi. Kayak gitu. Nah, yang paling zaman sekarang nih paling terkenal itu framework front end ada 3. Yang pertama React, yang kedua Angular, yang ketiga ada Vue. Ini tiga-tiganya bagus. Saya pribadi udah pernah pakai tiga-tiganya. Saya pribadi pun suka tiga-tiganya. Tapi nggak mungkin kita pakai, apalagi di home credit gitu kan, perusahaan ya, kita harus invest ke suatu, jadi knowledge-nya tuh bisa sharing gitu. Kalau misalnya terlalu banyak yang kita adopt, si timnya itu jadi terlalu terpisah knowledge-nya. Maka dari itu, kita harus mikir nih, apa sih yang kita suka sebagai front-end developer? Ini case-nya di home credit ya, jadi bisa jadi di suatu perusahaan yang lain beda. Di home credit sendiri, kita suka yang lebih JavaScript. Jadi kalau bisa, lebih dekat ke JavaScript sedekat mungkin. Dan kita bisa milih library-library yang gede, yang kedepannya kayak misalnya ada untuk testing library-nya, untuk UI library-nya, untuk state management-nya sendiri. Nah, itu semua bisa dicapai dengan framework React. Jadi, kita memutuskan untuk pakai React untuk semua produk front-end kita. Karena kita suka nih, React-nya itu cara dia bentuk UI itu deklaratif. Terus kita bisa nge-compose komponen. Jadi kayak nanti kita lihat ya. Dan juga bisa karena teman kita satu udah ada yang bisa React. Jadi kayak semua orang di home credit front itu digendong sama dia. Balik ke yang tadi pemutusan kenapa kita pakai suatu framework. Nah, balik yang tadi juga bilang bahwasannya perlu business case-nya nih. Nah, di sini sebagai developer kita tuh nggak bisa kayak asal develop aja gitu. Kita harus ngerti juga si aplikasi yang kita buat ini bakal dipakai kayak apa gitu. Jadi kita punya banyak banget produk front end, masing-masing tuh punya business case sendiri-sendiri. Dan di sini nggak ada silver bullet, jadi nggak ada yang namanya kayak satu solusi untuk semua gitu. Jadi ada juga solusi yang fine tune untuk spesifik masing-masing use case. Nah, di sini cara ngedeliver aplikasi kita untuk front end ada 2, server side dan client side application. Di sini bedanya apa? Balik lagi ke use case. Untuk corporate website, blog, landing page,
form, CMS itu cocok dengan server-side application. Dan hal seperti dashboard, user panel, ops panel, segala macam, itu cocok untuk client-side application. Nanti kita lihat kenapanya. Oke, pertama kita masuk dulu ke client-side application. Di client-side application ini biasanya di modern kita buat yang namanya single page application. Jadi beda sama multi-page application zaman dulu, single page application ini semuanya diatur di client-side. Jadi misalnya nih, kita contoh ngebuka suatu halaman web dan itu nampilin sesuatu. Itu satu page. Kalau misalnya kita pindah ke next page, kalau yang zaman dulu, itu tuh bener-bener dikasih page baru. Tapi kalau single page application, itu hanya di dalam JavaScript-nya aja. Jadi keluar masuknya elemen itu diatur oleh JavaScript sendiri. Nah, ini kayak gini. Kalau yang tradisional itu, misalnya nih, kita ke homecredit.co.id, itu dikirim satu page, dan kita pindah ke homecredit.co.id/mantap. Nanti server bakal ngasih satu gede HTML dan segala macam isinya untuk halaman mantap. Sedangkan kalau di single page application itu, dia hanya yang pertama. Jadi seluruh application skeletonnya dikirim waktu pertama kali. Nah, ke depannya itu hanya via Ajax dan JSON API call. Lalu juga ada server side. Ini yang monolith waktu itu, kita bisa lihat, jadi ketika developer ngebuat aplikasi, dia akan upload code-nya nih di server, di mana server ini akan nge-produce HTML on demand. Maksudnya gimana? Setiap ada user minta, contoh homecredit.co.id, server bakal nyiapin, ambil dari database, ambil dari CMS, lalu dikirim, dan begitu terus. Jadi ada processing power di situ. Ini bagus buat data-data dynamic, tapi untuk data-data yang itu saja jadinya mahal. Kenapa? Karena kita terus-terusan ngeproses resource yang sama. Nah, untuk yang akan kita develop ini, sekarang di era modern ada istilahnya Jamstack. Jadi, alih-alih setiap page itu diproses pada saat aplikasinya di production, kita buat dulu semuanya. Jadi di sini kita lihat semua aplikasi, semua halaman itu udah di-build dulu. Jadi misalnya contoh, kita punya aplikasi ada 10 halaman. Nah, 10 halaman itu udah dibentuk dulu. Jadi ketika di-upload ke server, itu udah tinggal ngasih filenya doang. Jadi lebih cepat. Jadi nggak ada proses untuk ngebentuk HTML itu. Nah, tapi kita nggak pengen kayak gitu doang. Kenapa? Karena kadang-kadang data tuh ada yang dynamic. Nah, di HomeCredit sendiri, kita pakai framework yang namanya Next.js. Nah, Next.js ini kita bisa menghasilkan halaman yang precompiled, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yang udah dibentuk HTML-nya, jadi cepat kayak tinggal ngasih file. Terus juga ada server render untuk data-data dynamic. Jadi misalnya nih, kita punya CMS yang namanya Kentico. Kita provide data dari Kentico untuk aplikasi-aplikasi dynamic yang bisa dikirim via server render. Lalu juga kayak ada form gitu, itu juga bisa dengan API service yang disiapin oleh Next.js. Jadi ketika misalnya nih contoh, user akses di homecredit.co.id, blog. Nah, blog itu kan mostly datanya nggak terlalu banyak berubah ya. Itu dia ngakses ke yang aset precompiled. Terus misalnya dia pindah ke homecredit.co.id /pendaftaran mitra gitu. Nah, itu pasti dia akan ngirim dan masukin data ke database kan. Di sini ada API service-nya juga. Jadi kita nge-combine yang bagus-bagus dari Hybrid SSR dan client-side. Oke, nah di sini kita bisa lihat contoh aplikasi client-side. Nah, ini client zone ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai jasanya HomeCredit, pasti kalian pernah lihat ini. Jadi ini untuk melakukan e-signature. Di sini kita develop dengan cara client-side render.
kalau misalnya kita lihat nih, misalnya kita lihat ini dan ini, itu dari mata user itu pasti ya web aja, halaman web. Tapi sebenarnya nggak bisa kita lihat caranya tuh paling gampang kita lihat si page source-nya. Nah ini kita copy, lalu kita. Nah di sini kalau teman-teman bisa lihat ini HTML biasa, tapi yang unik di sini adalah ada tulisan ini. You need to enable JavaScript to run these apps. Kenapa? Karena ini client-side application. Dia tuh cuma ada satu div, sisanya JavaScript semua. Jadi yang ngatur JavaScript keluar masuknya itu yang ngatur elemennya masuk keluar itu si JavaScript-nya. Dan ini jelek banget buat SEO. Kenapa? Karena yang dilihat sama Google itu crawlernya itu adalah tulisan-tulisan ini. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di sini nih, ketika aplikasinya sudah di-render di klien, ada tulisan, selamat datang, ayo selesaikan proses penandatanganan kontrak elektronik kamu. Tapi di sini tidak ada, karena itu semua ada via JavaScript yang melakukan itu. Ini jelek buat SEO. Tapi balik lagi ke yang tadi, use case-nya untuk aplikasi seperti ini cocok. Kenapa? Karena ini ada login kan. Nggak mau dong aplikasi kita tanpa login kelihatan sama Google nih ada apa aja menunya di dalam. Seperti itu. Nah, untuk yang server-side render application itu, si Home Credit punya yang corporate website-nya. Di sini, lagi-lagi, cara ngeceknya tuh dengan ngelihat si page source-nya, lalu kita intip di sini. Nah, di sini kita bisa ngelihat semua tulisan yang ada di sini itu akan ada di source-nya juga. Nah, ini bagus buat SEO karena si Google-nya sendiri pasti baca-baca yang kayak gininya untuk dicek di crawlernya. Jadi di sini semua data-data teksnya itu tertampil. Contoh misalnya ada di sini temukan lokasi kami, di sini dia temukan lokasi kami, tentang perusahaan, semua teksnya tertampil di situ. Jadi kesimpulannya semua cara untuk nge-serve itu tergantung dari bagaimana si aplikasi mau digunakan. Jadi nggak ada silver bullet. Kita pakai dua-duanya. Client-side application, server-side application untuk di front-end Home Credit itu sendiri. Gitu. Nah, sekarang maju nih ke era yang hype-hype baru. Karena tadi udah dibilang bahwasannya si front-end ekosistem ini terus-terusan ada yang baru, sebagai front-end developer, kita juga harus ikutan tren dong, gitu. Kenapa? Karena balik lagi ke teman-teman di Home Credit sendiri, itu kita suka yang namanya eksperimen dengan sesuatu yang baru. Jadi ketika ada yang sesuatu yang baru, kita selalu mikir nih cara-cara gimana caranya kita pakai ini di production kita. Karena exciting gitu yang baru. Jadi kita nggak merasa, ngoding gini-gini lagi, ngoding gini-gini lagi gitu. Jadi win-win. Ketika kita ngelihat ada yang baru, kebetulan ada bisnis proses baru yang mau kita develop, langsung aja kita cocok-cocokin supaya bisa ngedevelop itu dengan cara yang baru. Jadi bisnisnya dapat, developer experience-nya juga dapat. Nah, ada yang baru nih sekarang di dunia front-end itu si Dino, TypeScript, dan juga Flutter. Kenapa sih Dino katanya bakal nge-replace Node.js? Karena yang ngebuat Dino sendiri itu orang yang dulu ngebuat Node.js. Ini masih baru banget, kayak even belum nyampe sebulan umurnya. Jadi kita sendiri masih internally masih banyak explore soal ini, jadi kita nggak bisa banyak share soal ini. Nah, terus kita juga mulai nge-implement type system ke aplikasi kita. Jadi misalnya nih, ini aplikasi zaman dulu, ketika kita mendeklar suatu H1, ini pakai React yang ngomong-ngomong, kita punya properti yang namanya title di sini. Tapi title itu sendiri nggak ada validasinya apakah dia
string, atau dia number, ataukah dia objek. Di sini nggak bisa. Jadi misalnya kita masukin objek, pasti dia jalan-jalan aja gitu. Nah, ini prone to bug. Makanya kita memperkenalkan yang namanya type system di sini. Jadi dengan menggunakan TypeScript, itu kita bisa kayak semacam ngejagain gitu. Di sini title-nya tuh propertinya string. Jadi kalau kita masukin dia number, itu pasti error. Kayak contohnya gini, di sini. Misalnya di sini saya punya button ya. Button di sini ada button text yang tipenya string. Nah, kita bakal pakai button ini ya. Oke, nih tadi yang button ini bakal kita pakai. Tadi kan di sini dia mintanya string. Ini udah benar string, jadi nggak ada error. Kalau misalnya ini kita ganti, contoh misalnya, ini kan number berarti ya. Nah, ini dia ngasih error nih. Number itu nggak assignable ke type string. Jadi, developer experience-nya dapat di sini. Kita bisa mencegah adanya bug sebelum ini jalan di production. Jadi ini lebih aman dan tentram ke developernya. Jadi contoh, misalnya ini nggak bisa di achieve di JavaScript. Kita buat komponen baru pakai JavaScript biasa ya, bukan pakai TypeScript. Oh ya, ngomong-ngomong ini aku pakai sintak ES6 ini terlalu dalam untuk dibicarakan sekarang sih. Tapi kalau misalnya nanti mau ditanyain, silakan ditanyain. Ini untuk saat ini ikutin aja dulu. Oke, tadi kita coba pakai ya si oke ini. Ini kita import dulu si komponen oke-nya. Lalu kita coba pakai di bawah. Nah, yang pertama tuh, kalau misalnya dia type system, itu tuh kita bisa nge-enable hal-hal kayak gini nih, di ID kita. Isinya properti itu apa? Tapi di sini, kalau misalnya di JS, itu dia nggak ada. Padahal di sini kita punya properti yang namanya test. Tapi di sini dia tidak bisa ditampilkan. Itu salah satu keuntungannya pakai TypeScript. Oke, lanjut. Dan yang terakhir, kita juga pakai Flutter untuk mobile development kita. Kenapa sih kita pakai Flutter? Karena ada kebutuhan untuk ngedevelop aplikasi langsung dengan satu code base, baik untuk iOS dan Android. Lalu kita juga ada kesempatan untuk bikin aplikasi ini di luar dari core aplikasi kita. Jadi kita bisa eksperimen bebas di situ. Maka dari itu, kita pakai Flutter. Nah, ini bisa kita lihat contoh aplikasi Flutter itu sesimpel ini. Jadi kita nge-extend stateless widget dari materialnya Flutter, lalu di sini bisa kita lihat contoh. Kita punya application bar di mana ada title-nya text. Welcome to Flutter. Dia langsung muncul. Jadi di sini semuanya jadi satu. Ini mirip seperti React tadi. Bisa kita lihat dia nge-declare
something yang akan return UI. Sama di sini. Dia declare my app yang return UI. Gitu. Makanya kita memutuskan untuk eksperimen dengan Flutter. Dengan menggunakan Flutter sendiri, kita udah nge-develop aplikasi yang udah di production. Salah satunya si Home Credit Go. Nah, Home Credit Go ini adalah aplikasi kita untuk semua teman-teman bisa download di Play Store atau di App Store. Ini kita buat pakai Flutter. Ini tuh untuk teman-teman yang pengen dapat uang jajan dari Home Credit, bisa download ini. Jadi nanti teman-teman download ini, teman-teman nawarin orang untuk jadi nasabah Home Credit, nanti teman-teman bisa dapat uang jajan. Ini paling banyak di download sekarang, karena di sini nggak perlu jadi karyawan Home Credit untuk dapat uang jajan dari Home Credit. Jadi teman-teman silahkan download Home Credit Go. Lalu kita juga nge-develop dengan Flutter Home Credit Mitra. Kalau yang ini khusus untuk mitra kita, dan ini smart untuk internal application kita. Jadi tiga-tiganya ini kita develop pakai Flutter. Nah, dari tadi kita ngomongin yang baru-baru, bagaimana cara nge-develop. Sekarang dengan melakukan hal tersebut, apa sih yang udah kita improve? Pertama adalah yang tadinya kita develop bareng tuh semua di satu aplikasi, sekarang kita bisa paralel. Jadi baik itu web application, mobile application, desktop application, itu bisa kita develop secara mandiri masing-masing. Jadi nggak usah tunggu-tungguan sama backend-nya. Jadi backend-nya bisa fokus nge-deliver service-service mereka sendiri. Lalu kita juga kerjanya bareng teknologi yang kita suka nih. Jadi nggak ada lagi kita nulis-nulis PHP, kita nulis-nulis Java. Kita fokus pada teknologi yang kita suka sebagai frontend, yakni JavaScript, TypeScript, Dart, React, dan Flutter. Terus karena baik React dan Flutter itu deklaratif, kita bisa sharing nih untuk suatu UI elemen di suatu produk untuk ke produk yang lain. Ini bisa kita lihat di sini contohnya ya. Misalnya button ini itu bakal ada di UI elemennya bakal ada di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi ini sebenarnya codingannya satu, kita tinggal kayak import kayak gini tadi. Import, sorry. Nih, kita udah declare di sini, nanti pas pakai aplikasinya tinggal kita import kayak gini gitu. Jadi lebih efisien kerjanya. Terus, nah, karena kita udah punya berbagai macam UI library yang kita buat sama teman-teman UI UX, kita bikin yang namanya Home Credit Direct. Jadi ini kayak kumpulan komponen-komponen gitu yang bisa kita pakai untuk ngedevelop aplikasi selanjutnya. Jadi kita bisa fokus di bisnis proses, nggak usah lagi kita ngoding UI lagi. Misalnya, oh bisnis prosesnya masukin ini ke dalam keranjang, terus dari sini kita check out, jadi udah tinggal nge-deliver codingan untuk bisnis logiknya, nggak usah lagi buat UI lagi. Jadi lebih efisien kerjanya. Oke, ini yang menurut kita fun sih, pas jadi front-end developer. Pertama, kalau misalnya kita lihat nih, front-end tuh kayak ngerapihin yang tidak terlihat gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini lucu ya, kayak misalnya tampilan depan tuh bagus gitu. Tapi sebenarnya underlying back-end prosesnya tuh ribet kemana-mana. Itu sama kayak yang kita develop di Home Credit sendiri. Contoh kayak misalnya kita punya e-signature ini. Sebenarnya kalau dari sisi user, dia cuman masukin tanggal lahir dan HP. Tapi sebenarnya di back-end-nya itu dia ngambil datanya dulu dari database kita, ngecek dulu ke BI, Bank Indonesia, terus ngecek dulu ke sistem data science kita, apakah orang ini bisa untuk pakai jadi nasabah Home Credit, kayak gitu. Jadi, ya, indah di front-end, sangat lihat di back-end.
Terus kita juga deket nih sama si bisnis. Kenapa? Karena kita bareng-bareng sama bisnis nge-develop flow. Jadi apakah suatu komponen itu terlihat misalnya nih kayak hal ini nih, kan kita tahu bahwasanya ini nggak bisa diklik gitu. Kayak gitu jadi tanggung jawab front end. Jadi bisa meminimalisir error di sini, bisa bikin orang itu user experience-nya enak di sini. Itu salah satu tanggung jawab front end yang paling penting. Terus ini yang menurut kita se-front end Home Credit Raya setuju sama-sama bahwasanya aplikasi yang kita buat itu langsung dilihat sama user. Jadi kalau misalnya kalian sendiri pengen tahu suatu perusahaan gitu contoh, apa sih yang kalian lakukan pertama kali? Ya kalian Google dulu. Misalnya pengen tahu Home Credit, kalian Google di Google, terus kalian tahu, kalian pengen cari tahu Home Credit. Kalian lihat ini dan kalian masuk ke websitenya, ya ini yang buat adalah front end developer gitu. Jadi directly dilihat sama user. Beda sama backend yang dia tuh nggak langsung dilihat sama usernya. Ini catatan. Nggak kayak BE, pekerjaan front-end tuh nggak ada business logic. Bisa iya, bisa enggak, tergantung. Tapi back-end sendiri, dia bisa nggak fokus terhadap aplikasi itu ditampilkan di mana gitu. Jadi yang namanya API ya udah API aja gitu. Tapi bagi front end kita mikirin nih, misalnya si aplikasi ini, oke, ini di user ngakses via desktop, dia akan nampilin seperti ini. Tapi kalau misalnya user ngakses via handphone, kalau dia nampilin kayak gini gimana? Bagus nggak sih? Kan nggak gitu. Jadi kita harus mikirin yang namanya viewportnya, ada design responsiveness-nya, terus juga apakah elemen-elemen itu usable ketika dalam desktop yang tampilannya landscape, tampilannya portrait kayak gitu. Itu jadi konsiderasi kita. Belum lagi kayak contoh ini pakai Firefox. Terus browser itu macam-macam, ada Chrome, ada Safari. Apakah ini juga kompatibel di situ? Nah, itu yang salah satu challenge-nya di front end. Lagi juga ini penting, stick to the basic. Melihat tadi banyak banget pilihan front end framework, library. Tapi underlying teknologinya itu tetap semua HTML, CSS, JavaScript. Ini untuk web ya. Mungkin Dart untuk Flutter. Selama kalian pegang teguh HTML, CSS, JavaScript ini, kedepannya apapun framework yang kalian pakai, apakah itu Vue, apakah itu Angular, itu akan lancar-lancar aja. Karena toh semuanya itu balik lagi ke basicnya ini. Dan karena si framework front end ini terus-terusan rolling nih, banyak belajar bagaimana cara belajar. Jadi setiap ada yang baru, oh kita udah tahu cara belajar kita kayak gini. Jadi kita cepat untuk adapt sesuatu yang baru terus-terusan. Jadi kita nggak akan ketinggalan. Seperti itu teman-teman. Makasih Mas Untung untuk materi yang sharing mengenai front end di Home Credit khususnya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Mas Untung, boleh banget teman-teman langsung tulis pertanyaannya di box Q&A aja. Nanti pertanyaan teman-teman akan kami jawab pada sesi Q&A. Nah, bagi teman-teman yang baru mau membuat website, teman-teman bisa banget ke deweb.com, terus pakai kode promo sukses dari rumah. Jadi dengan teman-teman menggunakan kode promo ini, teman-teman sudah bisa mendapatkan potongan harga hosting sebesar 25%, dan ini potongan harga hostingnya itu recurring ya teman-teman, jadi berulang. Nah, bagi teman-teman yang udah memiliki hosting di tempat lain, kalian bisa pindah ke DewaWeb dan kalian akan mendapatkan extra cashback sebesar 30% untuk migrasi. Dan di semua paket hosting di DewaWeb, teman-teman sudah mendapatkan free lifetime domain dan juga SSL. Nah, kemudian, apa aja sih yang akan kalian dapatkan di DewaWeb? Nah,
kita itu ada berbagai macam paket, dari yang baru pemula banget yang baru mau belajar, itu di Scout, dan juga bagi teman-teman yang udah expert banget nih di website dan ingin menjalankan website secara serius dan memiliki data yang banyak. Nah, kita juga punya Oracle dan juga dedicated cloud server. Nah, di semua paket hosting yang kita punya, kita memiliki fitur-fitur yang ada di sini, teman-teman. Jadi kita ada free lifetime domain, free migration service, automatic cloud backup, unlimited fast bandwidth, dan yang paling penting kita udah tersertifikasi ISO 27001, di mana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas internasional untuk manajemen sekuritas informasi. Kita juga sudah menggunakan teknologi terbaru dan paling bagus untuk kalian, yaitu Intel Xeon Gold Cascade Lake dan Ultra FPS NVMe SSD, di mana website kalian akan lebih cepat, 5 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Oke, kemudian di website kita juga akan dapat free SSL, jadi jangan ragu ya teman-teman untuk pindah ke Dewa Web. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau migrasi, boleh langsung aja kunjungi ke dewaweb.com, nanti di sana akan ada ninja support kita yang akan bantu kalian, jam berapapun itu, hari apapun itu, akan tetap dibalas oleh ninja support kita, karena ninja support kita standby 24 jam ya teman-teman. Oke. Mungkin Delvina boleh stop share screen-nya dulu. Nah, ini untuk sesi Q&A, mungkin Mas Untung boleh pilih beberapa pertanyaan dari box Q&A-nya. Oke. Yang pertama mungkin dari si Richard Alvin Pratama ya. Oke. Pertanyaannya, kalau bagi yang baru awal belajar web developer, harus dimulai dari mana belajarnya? Dan bagaimana cara agar website yang kita coding menggunakan HTML, CSS, dan lain-lain dapat dilihat oleh orang lain lewat mesin pencarian? Terima kasih. Oke. Mau awal-awal, seperti yang saya tadi bilang, awal-awal belajar tuh stick to the basic. Jadi, bentar. Saya boleh share screen lagi nggak? Boleh, Mas. Jadi, misalnya di sini. Kita basic aja dulu. Kalau baru mulai belajar, ini saya dulu juga seperti ini. Jadi hanya pakai HTML untuk websitenya. Misalnya kalau kita harus paham nih untuk teks yang simple-simple kayak H1P ini buat apa, UL li ini buat apa, OL ini buat apa gitu. Ini penting. Dan terus di sini kita menggunakannya untuk CSS fokus hanya untuk styling. Jadi kita import biasa aja gitu. Kita bisa lihat namanya mainnya. Jadi bentar. Dan juga JavaScript-nya itu hanya sebagai interaksinya. Terus tadi pertanyaannya mana ya? Pertanyaannya tadi aku udah pindahin, sorry Mas. Dan bagaimana cara agar website yang kita coding menggunakan HTML, CSS, DLL dapat dilihat oleh orang lain lewat mesin pencarian? Oke. Nah, yang tadi itu udah kalian buat ini, sebenarnya di Dewa Web sendiri bisa. Jadi file-file ini tinggal kalian upload ke Dewa Web dan itu langsung live. Jadi silakan dicoba. Oke, lanjut. Semoga terjawab ya Kak Richard untuk pertanyaannya. Oke. JavaScript itu ini dari Anonymous. JavaScript itu apa ya, Kak? Soalnya di web saya kemarin keluar notif JavaScript error ke notebook. Itu maksudnya apa ya? Oke. Jadi dari tadi ngomongin JavaScript, tapi nggak ngasih tahu JavaScript itu apa ya. Sorry, guys. Jadi saya share screen lagi ya. JavaScript itu sendiri adalah bahasa pemrograman
yang mengacu kepada standar yang namanya ECMAScript. Di sini JavaScript itu pasti tersedia di browser. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau kalian inspect, lalu kalian buka konsol, ini sebenarnya JavaScript konsol. Jadi kalian bisa mulai ngoding di sini. Misalnya oke, dia akan menampilkan oke. 1 tambah 1 sama dengan 2 bisa. Jadi, ngomong-ngomong kekecilan ya. Sorry guys. Nah nih, atau kalian mau melakukan hal seperti nampilin date kayak gitu, bisa. Jadi JavaScript itu tersedia di browser-browser kalian. Jadi kalau kalian mau ngoding langsung di sini juga bisa. Makanya di sini hati-hati, banyak kayak orang-orang tuh ngasih tahu, ini orang-orang jahat ya, ngasih tahu untuk nge-paste JavaScript code ke konsol kalian. Ini jangan kalian lakukan ya kalau kalian nggak tahu apa itu code-nya, karena bisa jadi nanti dia nge-track apa yang kalian tulis di website tersebut. Seperti itu, jadi hati-hati guys. Semoga terjawab ya Anonymous Attendee untuk pertanyaannya. Oke, lanjut. Oke, dari Ilham Kurnia Sandi. Tips belajarnya Kak, waktu kerja sekalian belajar. Nah, dulu saya sendiri juga siang-siang ngecekin ke lapangan weldingan pipa, dan malamnya masih siap ngoding. Kalau saya sendiri sih, pertama pahami dulu bagaimana cara belajar kalian gitu. Kalau saya sendiri suka belajar kayak malam-malam sunyi gitu. Tapi bisa jadi orang juga bisa cara belajar yang visual, atau dia baca artikel gitu. Itu dulu yang pertama kalian harus pahami dulu bagaimana cara kalian belajar. Kalau saya sendiri sih saya tipe belajar yang baca artikel. Jadi baca artikel terus ngelihat orang di YouTube, baca artikel, praktek kayak gitu. Dan itu dan konsisten, kalau bisa setiap malam tuh sisain waktu sekitar sejam aja cukup untuk latihan gitu. Kalau saya dulu. Jadi dalam waktu saya 2 tahun di lapangan, balik-balik dari lapangan saya jadi web developer. Jadi nggak menutup kemungkinan ya di semua jurusan apapun pasti bisa kalau misalkan mau belajar ya, Mas ya. Oke, semoga terjawab ya Kak Ilham. Kemudian mungkin bisa pilih yang lain, Mas. Oke. Dari Billy Halim ya. Halo Bang Untung, saya ingin fokus ke front-end web development. Sekarang sudah belajar JavaScript tapi masih murni. Menurut Abang, framework apa yang cocok untuk saya mulai belajar ya? Satu pertanyaan lagi, lebih bagus membangun progressive web apps daripada native apps untuk posisi saya sebagai... Oke, satu-satu yang pertama dulu ya. Bagus, udah belajar dasar-dasarnya, yang penting itu, kalau basicnya udah kuat, mau pakai framework apapun bisa sebenarnya. Kalau ditanya mulai belajar framework apa yang cocok, mending semuanya. Jadi kamu bikin aplikasi yang simple, contoh kayak yang paling saya suka sih bikin Pokemon app gitu. Jadi ada Poke API, itu kayak dia ngebuka semua list Pokemon, kita buat pakai framework yang contoh tadi 3 yang mau kamu pelajarin, Angular, Vue, sama React. Kamu buat aplikasi yang sama pakai 3 framework itu. Nanti kamu lihat mana yang kamu paling nyaman. Nah, kalau udah kamu paling nyaman, itu bisa kamu pelajari lebih dalam. Kayak gitu. Terus, pertanyaan lagi, bagusan membangun progressive web apps daripada native app untuk posisi saya sebagai web developer. Ini balik lagi sih, tergantung bisnisnya gimana. Kalau misalnya kamu mau bisnis yang harus ada di App Store atau di Play Store, itu kamu nggak bakal bisa pakai progressive web apps. Untuk saat ini ya. Tapi kayaknya Android bentar lagi mau bisa sih. Tapi untuk saat ini belum bisa. Kalau dari saya sih, sebenarnya bisa kayak gini. Ini cara nyuranginnya ya. Kamu bikin progressive web apps, kamu serve, terus kamu bikin native apps hanya untuk ngebuka web apps itu. Jadi dapat dua-duanya. Itu sih cara ngakalinnya. Seperti itu. Semoga terjawab ya Kak Billy untuk pertanyaannya. Ya. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan kali Mas Untung.
Oke, dari Riza Ahyar ya. Di front-end development ecosystem ini kan memungkinkan kita untuk menggunakan teknologi development baru dari segi codingan. Seberapa efektif sih kalau selalu teknologi terbaru dan segimana effortnya buat aplikasi production buat migrasi ke teknologi baru? Terima kasih. Nah, kalau ini nih rada tricky ya. Kalau misalnya dibilang yang baru itu lebih efektif atau enggak, itu tergantung sih. Jadi cara menyikapinya adalah kita ngelihat dari berapa lama waktu yang kita bisa buat develop untuk aplikasi itu dengan teknologi yang baru. Jadi biasanya di saya dan tim di Home Credit sendiri, kita nggak bakal sering-sering nge-reward aplikasi dengan teknologi yang baru. Tapi kita lebih ke, misalnya ada, kayak yang tadi tuh, ada bisnis case baru, kita coba pakai yang baru. Kalau ternyata lebih efektif kita ngerjainnya, kedepannya kita pakai yang itu lagi gitu. Jadi terus kayak sebagaimana effortnya buat aplikasi production migrasi ke teknologi baru, itu effortnya gede sih, gede banget. Kita pernah nge-rewrite aplikasi kita ini sampai sekarang belum selesai juga. Tapi itu sendiri gimana caranya kita bisa ngedeliver value tuh secara incremental gitu. Jadi bukannya kita, misalnya aplikasi fiturnya segini, bukannya kita tutup ini, kita tulis semua gini, itu bisnis pasti nggak bakal mau kalau kayak gitu. Paling dari kita, caranya adalah kita keep yang ini, kita tambah layer-layer dengan teknologi yang baru, tapi ini masih ada. Nah, ketika kita punya waktu agak lenggang, kita mulai tulis sedikit. Jadi pindahinnya tuh jangan in bulk, tapi dalam fitur-fitur yang kecil. Seperti itu. Oke, semoga itu jawab ya Kak Riza untuk pertanyaannya. Mungkin 2 pertanyaan lagi, Mas Untung. Boleh dipilih. Oke, nih. Skill up ini dari Anonymous lagi. Skill apa aja ya yang dibutuhkan untuk menjadi front-end developer, khususnya untuk bekerja di Home Credit? Karena kebetulan saya sendiri yang hiring front-end developer, yang saya paling cari itu sebenarnya adalah knowledge basic-nya tentang si HTML, CSS, dan JavaScript itu sendiri, terus kemampuannya dia untuk belajar hal-hal yang baru, sama caranya dia untuk bekerja sama. Itu sih 3 hal yang paling saya cari di Home Credit. Kalau kalian mau jadi front-end di Home Credit. Mas Untung kalau misalkan jawab kayak 3 atau 4 pertanyaan lagi, nggak apa-apa nggak, Mas? Nggak masalah sih. Oke. Karena ini ternyata banyak juga yang nanya. Oke nih, dari bentar ya. Iya, Mas. Penampilan di ponsel tadi, app Android iOS saya bikinnya pakai apa? Bentar. Oke, ini dari pertanyaan dari Andri. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau menjadi seorang front-end development system dalam satu perusahaan itu, apakah include web dan apps? Ya. Maksudnya apakah harus menguasai keduanya begitu? Tergantung di perusahaan apa. Kalau di Home Credit sendiri, itu 2 tim yang berbeda sih. Jadi yang tim Flutter sama tim front-end web itu dua hal yang berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kalian bisa dua-duanya. Saya sendiri juga bisa dua-duanya, jadi apalagi kalian gitu. Lalu bedanya front-end dev sama full stack dev apa ya, Kak? Sebenarnya fokusnya sih bedanya. Kalau misalnya front-end itu, seperti yang saya sudah bilang, ini aplikasi ada yang menghadap ke user, yakni front-end development, dan ada yang menghadap ke server, yakni back-end developer. Nah, kalau full stack itu, dia tahu semuanya. Tapi dalam level, nggak pasti karena dia generalis, dia nggak akan lebih tajam ilmunya. Nah, di sini front-end development itu, dia sangat fokus di front-end. Jadi, kayak performance improvement, tweaking, tuning, itu dia paham.
gitu sih. Tapi tidak menutup kemungkinan juga front end bisa back end atau sebaliknya. Jadi ini masalah job title dan tanggung jawab aja sih. Dan kita nyamannya di mana. Gitu. Oke. Semoga terjawab ya Kak Andri untuk pertanyaannya. Oke. Dari VDSSM, apa saja sih Bang pekerjaan yang termasuk front end? Apakah yang kerja pakai Adobe XD dan Figma termasuk front end? Bisa iya, bisa enggak. Tapi di sini kita bicaranya front end developer ya. Dan Figma dan Adobe XD itu jatuhnya lebih ke UI UX kalau di perusahaan kita sendiri. Jadi front end-nya itu fokus di how to translate the design into actual product yang usable. Itu. Lalu ada anonymous lagi nih. Kak, mau tanya, ada alasan khusus kenapa Home Credit pakai Flutter nggak ya? Kan di website Home Credit menggunakan React, dan React pun ada React Native. Bukannya lebih mudah dari React ke React Native dibandingkan ke Flutter yang pakai bahasa Dart? Sebenarnya ini internal discussion-nya udah lama banget mengenai hal ini. Jadi lebih ke company direction sih daripada ke keputusan developer sendiri. Itu. Oke, nih satu lagi dari Nias Yerlia. Kak, waktu tes sebagai front end di Home Credit itu tahapan tesnya seperti apa? Apakah harus familiar dengan React Bootstrap, HTML, JavaScript, CSS? Terus saat tes apakah bisa mencari sumber coding di Google seperti Stack Overflow, benar-benar seperti tes tertulis, tidak boleh membuka sumber lain. Tesnya ada tes coding, ada tes interview juga, terus familiar dengan React, JS Bootstrap itu React, kalau kalian bisanya Vue atau kalian bisanya Angular, nggak jadi masalah. Yang penting balik lagi ke hal yang tadi saya bilang, basicnya itu HTML, CSS, dan JavaScript. Anyway, kita anti banget sama penggunaan Bootstrap, jadi kita lebih prefer untuk nulis CSS sendiri, karena toh kita juga punya desain sistem sendiri. Terus, apakah bisa mencari sumber coding di Google? Iya, itu nggak masalah, karena toh developer juga kalau kerja pasti sambil Google, nggak mungkin kita hafal semua sintak itu, banyak banget. Yang penting logiknya aja sih yang kita nilai di sini. Gitu. Oke, semoga terjawab ya Kanias untuk pertanyaannya. Mungkin Mas Untung kan ini background-nya bukan dari IT ya Mas? Mungkin ini ada yang nanya juga nih, referensi belajar front end itu mungkin Mas Untung bisa share sedikit. Bisa belajar dari mana atau? Iya nih, Kak, aku kan sekarang kuliah jurusan manajemen tapi tertarik dengan front end developer. Apa bisa Kak untuk kerja tanpa ada basic kuliah IT? Bisa. Saya sendiri kuliah jurusan penerbangan, tapi saya kerja di as a front end developer dan di dunia IT. Dan saya sendiri pun nggak ikut yang kayak namanya bootcamp atau ada pelatihan khusus gitu. Atau fully sendiri. Cuman ya itu tadi sih. Nah, mungkin karena nama saya Untung ya, jadi tahu-tahu ada yang nawarin gitu. Jadi front end ya udah sih. Tapi untuk yang penting kita punya skill-nya dulu sih. Jadi bisa kita jual waktu kita interview walaupun kita bukan punya background IT gitu sih. Mungkin Mas Untung belajar dari mana? YouTube atau kayak baca-baca beli buku atau ada rekomendasi site untuk belajar front end? Kalau dari saya sendiri, ini salah satu orang yang di YouTube ya, yang kayak menginspirasi saya jadi developer. Ada channelnya namanya Academind, silahkan kalian buka. Sama Fireship itu juga. Academind dan... Saya tulis deh ya. Boleh Mas dicek. Supaya teman-teman yang baru mau belajar mungkin bisa lihat-lihat juga untuk YouTube Academind dan Fireship itu. Itu dua itu sih. Dia
jelas, cepet ngejelasin, nggak bertele-tele, itu yang saya suka dari mereka. Itu ya teman-teman, referensi pembelajaran dari Mas Untung, teman-teman bisa cek Academind dan juga Fireship di YouTube. Oke, mungkin untuk sesi Q&A-nya sekian. Makasih Mas Untung untuk... Maaf ya yang belum kejawab Nah semuanya. iya, maaf ya teman-teman yang belum kejawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin di lain kesempatan bisa. Kita dari Dewa Web, kita membuka workshop kelas membuat website dari nol sampai mahir. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk membuat website, kalian bisa ikut workshop ini. Mungkin dari tim Dewa boleh tolong share link-nya di chat ya. Jika teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung cek di link yang akan dibagikan oleh tim Dewa Web. Kemudian, di next week, kita juga akan ada webinar mengenai cara jualan online untuk bisnis baru. Ini akan diadakan hari Senin, tanggal 22 Juni, jam 2 siang, oleh Pak Ryan Kristo Mulyono, founder dan CEO dari Coffee Dev. Jadi bagi teman-teman yang memiliki usaha atau bisnis offline, atau baru mau merintis bisnisnya, kalian bisa banget ikut kelas webinar ini di hari Senin 22 Juni 2020, jam 2 siang, tinggal registrasi ke dewatalks.com. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mau melihat tayangan ulang webinar hari ini, dan juga mau lihat webinar-webinar sebelumnya, kalian bisa langsung ke dewatalks.com untuk melihat tayangan-tayangan tersebut, atau kalau misalnya mau lihat jadwal webinar terbaru, kalian juga bisa lihat juga di dewatalks.com, atau follow kita di @dewatalksofficial. Lalu bagi teman-teman yang mau belajar mengenai web development atau social media seperti ads dan lain-lain, kalian bisa kunjungi kami juga di youtube.com/dewaweb. Kita juga memposting video-video mengenai web development dan juga iklan-iklan online. Kemudian yang terakhir, bagi teman-teman yang mau join Dewa Talks Community, kita buka grup WhatsApp dan juga Telegram. Kalian bisa langsung scan QR code ini aja atau ketik link ini aja, nanti kalian akan langsung terarahkan ke grup kita dan masuk ke grup kita. Jadi di grup kita sharing mengenai jadwal-jadwal webinar yang akan datang dan juga linknya secara langsung. Oke, mungkin dari Mas Untung ada pesan-pesan mengenai home credit atau? Ya, boleh. Paling itu aja guys. Silahkan visit di Play Store atau App Store untuk install Mungkin boleh aplikasi di-share lagi, Home Mas Credit Untung, ya. jadi teman-teman Oke. lebih jelas lagi. Oke. Ya, jadi teman-teman yang ada di sini, kalau kalian pengen nebelin dompet dan dapat uang jajan dari Home Credit, gampang banget, langsung aja download Home Credit Go. Ini dibuatnya pakai Flutter ya. Teman-teman di Home Credit Front End Hybrid Application juga yang ngerjain. Jadi teman-teman bagi yang mau dapat uang jajan di kala liburan ini, kalian bisa langsung download liburan yang tidak disengaja ini, kalian bisa langsung download Home Credit Go ya teman-teman, untuk mendapatkan uang jajan dari Home Credit. Lumayan banget kan, sambil di rumah nggak ada kerjaan, mungkin bisa download Home Credit Go dan mungkin bisa mendapatkan uang jajan dari Home Credit. Lumayan banget ya kan, Mas? Bisa sebulannya sampai 2 juta. Wallet itu bahkan ada yang sampai 4 jutaan. Wah, tuh teman-teman, 2 juta sampai 4 juta, lumayan banget kan. Jadi, jangan lupa ya teman-teman, download Home Credit Go juga, jika teman-teman mau mendapatkan uang jajan secara cuma-cuma dengan mendownload dan juga melihat tahap-tahapannya seperti apa. Ya. Oke. Terus kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan lagi, bisa langsung ke Instagram atau Twitter saya, Google aja Untung Suandrianto. Mungkin boleh di-share juga, Mas, supaya teman-teman juga gampang search-nya. Instagram. Ini teman-teman, jadi kalau misalkan ada yang mau nanya lebih lanjut ke Mas Untung mengenai front end atau apapun itu, atau hal-hal yang terkait home credit, kalian bisa langsung ke Instagram Mas Untung. Lah, ketutup Mas. Bentar, ini aku stop share aja, aku kasih ke ini aja ya, aku chat aja ya. Boleh, share chat aja boleh. Nah,
Itu ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau catch up sama Mas Untung atau nanya-nanya mengenai front end, Mas Untung terbuka ya untuk kalau ada yang penasaran. Oke. Itu teman-teman, bagi yang penasaran mengenai front end, boleh banget follow Mas Untung di instagram.com/usndrint. Nah itu, udah ada linknya di kolom chat. Jadi mungkin itu cukup untuk hari ini. Terima kasih Mas Untung untuk materinya, sharing hari ini mengenai front end. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang hadir di sini dan juga teman-teman bisa menerapkannya langsung atau mulai belajar lagi mengenai front end. Nah, terima kasih Mas Untung untuk waktunya. Mohon maaf apabila selama webinar ini ada salah kata atau perbuatan. Cukup dari aku dan Dewa Talks hari ini. Sampai jumpa di Dewa Talks selanjutnya. Terima kasih Mas Untung. Makasih teman-teman Web dan Dewa Talks. Makasih juga semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah join hari ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Thank you semuanya. Aku end ya. Dadah. Cari hosting yang aman, Dewa